juga sebenarnya saya itu termasuk yang tertinggal Mbak Mela dari teman-teman saya, bahwa apa yang tergariskan memang sebenarnya semua ada hikmahnya. Walaupun toh sebenarnya awalnya ketika kita mengalami sakit gitu. Cuma lama-kelamaan kalau kita sudah bisa menerima, memahami hikmah yang Allah sisipkan di kejadian itu, kita justru malah lebih. Diawali dengan pendidikan akhlak, lalu lanjutkan dengan pendidikan tentang fikih. Mengapa kok setelah akhlak lalu fikih? Maka saya jawab, karena kehidupan sehari-hari kita ini kita penuh dengan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi bersama saya Mela. Teman-teman semuanya, senang sekali saat ini saya kedatangan tamu yang sudah saya idolakan sejak dulu. Saya harapkan kedatangan beliau di Rumah Cerita sejak dulu, tapi belum ada kesempatannya. Akhirnya beliau hari ini bisa hadir di Rumah Cerita. Beliau ini adalah sosok perempuan yang kalau saya baca itu di artikel-artikel itu sebutannya adalah Ratu Ustadzah Kontemporer. Ratu Ustadzah Kontemporer, idola semua santri di Indonesia, bahkan mungkin di luar Indonesia juga. Dan beliau ini juga aktif sekali berbagi ilmu tentang kewanitaan. Siapa lagi kalau bukan Ning Sheila Hasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Mela. Sehat Mbak Mela? Alhamdulillah. Ini kula harusnya yang tanya. Ini ku dialog kulo. Gak apa-apa dong. Ning, terus bundi setelah pandemi ya sudah mulai aktivitas sudah mulai normal kembali. Ya, alhamdulillah sudah mulai kemana-mana bisa normal seperti dulu. Jadi kesibukan sudah mulai bertambah nih. Betul sekali. Justru malah sepertinya lebih bertambah daripada sebelum pandemi ini. Alhamdulillah. Ini benar sekali loh teman-teman, kalau kita sebut banyak yang menyebut beliau adalah Ratu Ustadzah Kontemporer, karena beliau itu getol sekali untuk berbagi ilmu tentang kewanitaan, terutama di mana-mana. Kalau kita lihat sekarang itu, kita buka medsos apapun itu sering kita lihat ketemu videonya beliau berbagi ilmu, entah itu tentang darah perempuan ataupun tentang kajian fikih yang lainnya. Saya harap teman-teman tidak bosan melihat saya. Boten, tidak ada yang bosan sepertinya. Kalau lihat Ning Sheila itu, saya tadi pertama kali ketemu langsung nih secara dekat, adem gitu. Masya Allah. Ning, sebelum kita bahas nih Ning mungkin teman-teman juga pengen tahu sebenarnya Ning Sheila ini bagaimana dibesarkannya sejak kecil, bagaimana latar belakangnya, mungkin barangkali ada juga yang belum tahu pendidikannya seperti apa, Ning. Bisa diceritakan nggak Ning tentang Ning Sheila Hasina itu siapa sih? Jadi sebenarnya saya rasa ya kalau kita hidup di lingkungan pesantren Mbak Mela, kita tuh kayaknya dari pendidikan sejak kecil saya tidak ada yang istimewa begitu, kayak selalu ditekan untuk belajar, tidak. Saya dari kecil, kebetulan saya memang hidup di lingkungan pesantren, sehingga Umi dan Abah itu dari kecil sudah memberikan sounding dari kecil itu. Nanti kamu kalau habis SD mondok ya, gitu. Jadi sudah biasa seperti itu. Kalau habis SD menghafal Al-Quran, kalau habis SD mondok, dan sudah seperti biasa di lingkungan saya ketika SD itu pagi sekolah SD, sore itu kita kan TPQ. Betul, kita TPQ. Kebetulan saya TPQ itu selesai di kelas 3 atau selesai di kelas 2 begitu. Jadi TPQ saya selesai, kemudian saya nggak boleh bolos kan, tetap harus ngaji terus. Akhirnya walaupun masih SD, saya itu lanjut ke jenjang seperti mengaji kitab kuning yang langsung masuk sekolah. Jadi kayak menghafal nadhom, tasrif, belajar nahwu, belajar fikih dari mulai SD. Tapi juga tidak mengurangi waktu bermain saya. Yang saya ingat sampai dari didikan Umi, saya juga masih sangat puas merasa sudah sangat puas bermain gitu di waktu kecil. Berarti masa kecilnya bahagia. Iya, alhamdulillah begitu bahagia. Cuma memang Umi itu mendisiplinkan anak-anaknya, kalau waktunya belajar ya belajar, kalau waktunya main monggo. Tapi kalau waktunya sekolah ya sekolah.
Waktunya sekolah diniyah ya sekolah diniyah, nggak boleh sekolah diniyah kemudian bolos begitu. Termasuk Umi adalah orang yang sangat disiplin ke anak-anaknya. Dan kalau waktu kecil jujur kaula ini bukan yang kemudian menghafal Al-Quran dari umur TK, bukan. Umi itu didikannya semua menghafal Al-Qurannya setelah lulus SD. Setelah lulus SD. Jadi SD itu kita cuma belajar untuk tahsin, untuk bagaimana memperbaiki makharijul huruf begitu. Lalu setelah lulus SD, barulah saya ditaruh di pesantren yang untuk menghafal Al-Quran gitu. Di Jepara di Al-Isram. Kebetulan Umi saya dulu juga alumni pesantren itu. Jadi di pondoknya Umi yang dulu. Setelah menghafal, setelah menghafal, karena saya menghafal itu selesai di sekitar umur 13 tahun menuju 14 tahun, kan nggak mungkin di rumah Mbak Mela ya. Jadinya saya harus melanjutkan lagi mondok. Saya Umi diberikan pilihan mau kemana. Oh, saya mau ngambil kitab saya mau ngambil kitab. Boleh, silakan ambil kitab, yang penting di Lirboyo. Yang penting di Lirboyo. Saya disuruh milih, saya milih di Pondok Pesantren Mubtadi'at asuhan dari Mbak Yai Anwar, Mbak Yai Anwar Mansur. Saya milih di sana. Dan sebenarnya pendidikan yang diberikan Umi kepada saya dan Mbak saya itu sama Mbak Mela, tidak ada bedanya. Sama-sama setelah jenjang menghafal pasti kitab. Dan adik-adik saya pun juga sama. Quran dulu baru kemudian kitabnya. Iya. Jadi saya mengaji kitabnya itu ke Mubtadi'at setelah menghafal Al-Quran selesai. Dan di Mubtadi'at ini mungkin ya yang saya rasa paling banyak saya belajar tentang kitab ya di sini. Karena saya kalau dulu dipikir-pikir ketika masih SD ngaji kitab itu kan kayak nggak serius gitu ya. Kayak nggak serius. Yang dipikir tetap bermain gitu. Walaupun toh ngaji nggak bermain pikirannya. Tapi ketika sudah di Mubtadi'at saya sudah mulai agak besar kan. Jadi saya mulai fokus pikirannya untuk belajar. Nah, di situ belajar organisasi, saya belajar semuanya di Mubtadi'at. Dan karena mungkin orangnya cerewet ya Mbak Mela ya, jadinya akhirnya karena terlihat cerewet, oh ini bisa masuk ke berbagai organisasi di Mubtadi'at, kayak juga masuk ke forum-forum seperti Bahthul Masail, Musyawarah seperti itu. Itu karena mungkin kelihatannya memang si orangnya cerewet begitu. Lo kan cerewetnya bermanfaat nih. Cerewetnya baik. Tapi juga sebenarnya saya itu termasuk yang tertinggal Mbak Mela dari teman-teman saya. Saya itu kan dibilang kalau teman-teman saya semuanya mengajinya itu dari dasar ya. Jadi saat kelas 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Saya itu kebetulan masuk Mubtadi'at langsung ambil kelas 3 Tsanawi. Jadi loncat langsung ke atas. Kebetulan pelajaran-pelajaran yang dulu yang saya dapatkan kan pas SD aja. Jadi saya merasa sangat tertinggal sekali. Banyak teman-teman saya yang sudah bisa membaca kitab, saya belum bisa. Tapi dari situ akhirnya saya semakin terpacu. Yang saya ingat betul ketika saya ikut forum Bahthul Masail itu, teman-teman saya sudah pada bisa baca kitab semua, saya belum bisa. Jadi kalau pas lagi cari ibarat begitu, saya cuma ikut nimbrung aja, tapi saya tidak pernah absen. Saya tidak pernah absen. Kuncinya di situ nih. Saya tidak pernah absen. Dan saya itu orangnya kalau saya nggak bisa, ya yang penting saya nggak ngeribui lah. Apa yang saya bisa berikan, saya bisa berikan. Jadi semisal teman-teman saya itu butuh bantuan orang yang ngomong, saya bisa maju begitu. Tapi saya benar-benar menyadari bahwa kelas 1 aliyah saya belum bisa baca kitab sama sekali. Teman-teman saya sudah bisa semua, saya belum bisa. Tapi saya nggak pernah absen, nyari ibarat di kitab, saya tetap setiap malam ikut begitu. Dan mungkin berkah dari situnya, karena nggak pernah absennya itu, akhirnya tiba-tiba ketemulah di situ. Saya nggak tahu, moro-moro bisa sedikit memahami apa yang saya baca dari kitab yang tidak ada makna, tidak ada
tidak ada maknanya. Maknanya, Iya, iya. begitu. Gundulan gitu. Iya, kan, gundulan. Ini juga mungkin yang kalau katanya guru-guru kita dulu itu nggak apa-apa Mas yo, nggak iso iku ojo tambah kabur. Iya, Gitu betul, kan. itu betul Iya kan? betul. Jangan ojo tambah kabur, karena dengan kita mendengarkan Iya. siapa tahu ada yang masuk gitu Iya, loh, betul. sedikit gitu, gini. Iya, betul. Saya merasakan itu sangat yang paling berdampak dalam proses belajar saya ya itu sepertinya. Tidak pernah absen dalam waktu belajar, ternyata itu berdampak positif dalam hidup saya. Dan kalau dilihat ini kan Ning Shaila ini juga public speakingnya bagus sekali loh Ning. Itu dilatihnya itu apakah sejak kecil ataukah itu otodidak tiba-tiba ya karena senang ngomong aja gitu atau bagaimana? Jadi tadi itu kan saya cerewet orangnya. Sebenarnya saya dari kecil nggak pernah disuruh ngapa-ngapain apa gitu ya. Cuma mungkin ikut lomba pidato waktu kecil, tapi juga nggak kemudian dilatih, nggak. Karena biasanya ada kursus ya Mbak Mela ya. Kayak ada itu. Kursus untuk public speaking, iya. Ya kebetulan tidak ada. Mungkin terlatihnya karena setelah dari pesantren, saya di rumah itu sering bikin konten video sendiri. Nah, mungkin Mbak Mela sudah tahu bagaimana susahnya bikin video sendiri kalau kita lagi bikin materi kemudian tag berulang-ulang gitu. Nah, mungkin karena terbiasa bikin video sendiri di situ akhirnya saya terbiasa menghadapi ngomong di depan kamera begitu. Dan kalau kita lihat Instagramnya jenengan itu full sama edukasi sebenarnya, ya kan Ning? Kalau saya maksudnya itu walaupun foto itu ada foto nggak pernah gagal dari segi fotonya maupun captionnya juga itu selalu ada yang bisa kita ambil, selalu ada pelajarannya di setiap postingannya jenengan itu. Apalagi story-storynya jenengan itu kan banyak. Saya tuh suka kalau saya butuh apa gitu saya buka highlightnya. Alhamdulillah ini pemicu buat saya supaya lebih semangat lagi. Harus deh. Kadang gimana Mbak Mela ya, kalau saya rasakan kita kalau di kehidupan pesantren dengan kesibukan pesantren, kita harus betul-betul bisa dapat masukan positif dari orang luar. Itu kadang-kadang buat kita lebih semangat lagi untuk bikin konten. Karena kan kalau kita udah sibuk di dalam begitu ya, seringnya kita lupa loh bikin konten lagi begitu. Padahal sebenarnya ini juga diharapkan oleh masyarakat di luar sana begitu ya. Dan jenengan ini kan termasuk salah satu orang yang awal-awal keluarga pesantren yang muncul di sosial media, ngoten kan nggih. Sedangkan budaya pesantren kita dahulu itu sangat susah untuk menerima hal seperti itu. Kalau di jenengan terjadi mboten ning gap yang seperti itu ning? Sebenarnya dari sininya ya saya merasakan itu banyak bunyai itu yang di rumah saja, banyak bunyai yang di rumah saja. Di sekitar saya juga sangat banyak sekali karena suami-suami yang mungkin dengan niat ingin menjaga dengan niat ingin menjaga begitu, sehingga tidak memperkenankan bunyai-bunyai ini untuk berkiprah di luar sana. Juga bukan berarti kemudian yang berkiprah tidak dijaga begitu, bukan. Cuma suaminya lebih tahu lah bagaimana istrinya akhirnya tidak memperbolehkan istrinya untuk berkiprah di luar sana. Dan di sekitar saya banyak loh Mbak Mela yang masih seperti itu. Jadi dibatasi dalam pergerakannya. Dan waktu jenengan pertama kali bikin konten nih kuning, ada tanggapan apa dari mas? Apakah semuanya mendukung? Nopo ada yang ngapain sih kasus ngatain? Alhamdulillah nggak ada sih yang ngapain sih, nggak ada. Yang sedih saya tuh dapat koreksi Mbak Mela. Karena saya kan kita kalau baru bikin konten pertama kali bikin video itu kan tidak sama dengan menjelaskan kepada santri secara langsung ya. Kalau secara langsung kan kita kadang-kadang nggak kena grogi atau nggak kena kamera, itu kan ngomong enak-enak aja begitu. Kalau udah kena kamera belibet satu namanya apa? Sabukul kalam apa namanya? Keceplosan ngomong, salah ngomongnya atau salah penempatan bahasa. Kepleset bahasanya itu banyak dari sekitar saya justru malah mengoreksi. Ini kok begini bahasanya. Alhamdulillah saya sangat-sangat senang banget kalau ada yang ikut ngoreksi gitu loh. Termasuk guru-guru saya juga beberapa ada yang
ngirim konten, misal saya bikin kontennya di IG. Saya tuh Iya. sebenarnya kan bikin kontennya di IG. Iya. Tapi teman-teman dari follower saya itu alhamdulillahnya banyak yang ikut nyebarin di Sosial media yang iya, lain ya. di FB. Saya nggak punya FB padahal kan, jadinya nggak ngerti. Di FB, kemudian ada yang di TikTok. Iya, yang di TikTok begitu. Nah, kebetulan guru saya dapat video saya entah dari mana. Lalu beliau ikut mengkoreksi. Seharusnya ada yang kurang ini nih. Wah, nggih. Alhamdulillah, terima kasih matur suwun koreksinya begitu. Jadi Berarti alhamdulillah semuanya mendukung ya nih. Alhamdulillah. Karena saya punya kenalan itu Iya. yang sebenarnya dia semangat sekali untuk bikin konten Iya. seperti itu, tapi ternyata tidak didukung oleh lingkungannya. Ngapain sih kamu itu lebih baiknya adalah di dalam. Kamu itu ada santri yang secara langsung yang kamu bertanggung jawab di situ. Kamu tidak bertanggung jawab untuk yang banyak yang lain. Yang utama kamu santri ini, kamu santrinya dorong ke open kok gitu. bener-bener. Jadi kan itu kan akhirnya dia jadi down. Akhirnya sekarang dia nggak pernah sama sekali bikin konten-konten lagi. Bahkan akun sosial medianya sudah tidak aktif lagi kontennya. Itu kan alhamdulillah berarti kalau maksudnya ada selalu dukungan, kan dukungan keluarga itu terutama nih Iya, yang betul penting banget. sekali. Jadi mungkin kuncinya di pembagian waktunya Mbak Mela ya. Untuk bagaimana kita memposisikan konten untuk media sosial ini tidak sampai merusak jadwal kita yang ada di pondok. Iya. Kalau menerima, kalau misal ada tawaran untuk diminta untuk ngisi Zoom. Iya. Biasanya kan kebanyakan jadwal orang longgar itu kan malam ya. Malam, Mbak? Iya. Saya itu pasti akan menolak malam. Saya nggak bisa kalau malam. Saya pasti nanti dimarahin Umi. Saya itu kalau badal maghrib waktunya ngaji sama Umi, sama mbak-mbak. Jadi saya tuh nggak bisa absen. Kalau lagi di rumah nggak bisa absen. Dan kalau saya absen karena mengisi konten nanti pasti akan dimarahin. Ya begitu. Karena juga tanggung jawab utamanya iya, adalah santri. iya betul, ya, iya betul. Jadi kalau kata Mi begini, santri jauh-jauh dari rumahnya ke sini mau ngaji kamu tinggal. Nggih Mi, begitu saya begitu. Nggih Mi, maaf. Saya begitu. Iya. Tapi memang bener ngene, memang Iya, tanggung gitu. jawabnya di situ yang Iya. utama. Jadi kuncinya ada di situ. Kita bisa bagi waktu aja bikin kontennya di sela-sela jadwal kita tidak ngaji sama santri. Iya. Dan ini kan Ning, jenengan itu kan getol sekali, aktif sekali untuk berbagi ilmu di sosial media, terutama seputar tentang kewanitaan. Kenapa sih Neng tema yang diangkat kok kewanitaan, bukan yang kegiatan sehari-hari aja atau pola pengasuhan anak, atau pernah ya jenengan Iya. pernah bahas pola pengasuhan Iya. anak, tapi kan sebagian besarnya itu adalah tentang fikih kewanitaan. Kenapa Neng kok memfokuskan pada, kalau saya lihat memfokuskan Iya. ya pada tema itu? Saya dari awal memang sepertinya fokusnya ke sana memang. Karena saya rasa seperti ini. Saya itu sebenarnya itu berawal dari saya kalau pergi begitu kadang-kadang lihat teman-teman perempuan itu wudunya masih kurang benar, sholatnya masih kurang benar. Awalnya dari situ. Kemudian saya juga di pondok sendiri, saya hidup di pondok itu dengan berbagai macam mitos tentang fikih kewanitaan. Dan ini menurut saya PR besar buat perempuan. Ini Iya. mitos ini harus ada yang jawab nih. Kalau dibiarkan seperti ini, setiap pondok turun menurun, mitosnya nggak selesai-selesai. Harus kita jawab dengan ilmu seperti itu. Jadi saya sering sekali dulu itu memantik pembahasan tentang apa benar mitos seperti ini itu ada di kitab begitu. Apa benar yang beredar sekarang itu sesuai dengan syariatnya begitu. Jadi saya juga sering menyampaikan ketika mengisi seminar itu tentang perbandingan antara mitos yang beredar dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab ulama begitu. Jadi awalnya ya karena merasa sepertinya belum ada yang membahas tentang fikih kewanitaan secara detail, itu seperti itu. Lalu perempuan ini untuk permasalahan darahnya mereka itu seperti nggak punya rujukan. Betul. Iya. Jadi saya itu pingin sebenarnya perempuan-perempuan itu kalau bisa mereka bisa memahami darahnya sendiri. Jangan urus darahnya orang lain dulu lah. Darah kita sendiri dulu. Iya. Dan itu caranya dengan belajar, harus dengan belajar. Nah, alhamdulillah ternyata saya menyebarkan fikih kewanitaan, saya
sering membicarakan tentang fikih kewanitaan, dan itu banyak teman-teman yang membantu ikut juga sama-sama menyebarkan fikih kewanitaan. Dan saya benar-benar bersyukur banget sekarang mulai banyak perempuan-perempuan yang ikut ikut menyebarkan ilmu-ilmu di media sosial. Dan karena banyak sekali kan permasalahan perempuan itu banyak sekali. Kalau aku paling suka jenengan, kalau pernah lihat videonya jenengan itu yang ada kata kalimat gini, perempuan itu ribet, hal yang berurusan dengan perempuan itu ribet, tapi maunya itu instan. Iya. Kan Gak mau ribet tapi maunya itu pokoknya diambil gampangnya saja. Iya, betul. Kan kita nggak tahu, mesti alasannya itu dalilnya kita nggak tahu. Iya, kalau tahu kan dimakfuan gitu. Itu betul. Bahkan ini loh, Mela, di pesantren itu banyak yang pakai kata-kata itu. Tidak cuma orang awam aja sebenarnya, tidak cuma orang yang di luar pesantren aja. Kita kan nggak tahu, nggak apa-apa kalau nggak tahu, nggak kena taklif kan. Wah, jadi nanti kalau lama-lama kita biasakan kata-kata ini, lama-lama perempuan yang terdidik menjadi terkikis. Ini tidak ada orang-orang yang terdidik dari para perempuan. Tidak boleh kan. Kesalahpahaman itu juga akan turun-menurun terus-menerus. Betul banget. Jadi memang harus ada, dan apalagi sekarang itu kondisi perempuan di Indonesia terutama itu mulai aktif untuk mencari ilmu tentang agama. Iya. Jadi Alhamdulillah. daripada kan sebaiknya dari kalangan pesantren sebenarnya yang harusnya muncul. Iya. Dan jenengan ini menurut saya adalah pemantik bagi ning-ning yang lainnya untuk mulai muncul, untuk mulai berbagi ilmu baik tentang kefikihan, ilmu kewanitaan ataupun tentang yang lainnya. Jadi bersyukur sekali hari ini saya bisa kedatangan Deng Sheila langsung saya itu. Masya Allah, alhamdulillah. Kemarin tuh mau bahas apa, saya tanya kan sama produsernya mau bahas apa. Jadi kayak bahas darah, kok bahas darah itu sudah banyak sekali. Iya, betul. Saya mau ini aja lah, profilnya Deng Sheila aja ini. Saya tuh kalau bahas darah, kalian gak bosen kan lihat saya bahas darah lagi? Seperti itu, alhamdulillah. Karena sejauh ini Mamela, saya kalau bahas darah itu belum pernah sampai yang taraf semisal darah yang detail, yang kelas lanjutan gitu. Jadi pasti dasar masih. Karena berulang-ulang kali kalau diundang seminar itu kan audiennya beda lagi ya. Iya, beda lagi. Sekarang sama besok udah beda lagi. Dan semua yang dasarnya belum paham. Jadi kita harus pahamkan dulu yang dasar. Jadi saya pasti bahasnya juga materinya sama begitu. Karena audiennya juga masih beda begitu. Dan nopo sih nih kalau misalkan saya boleh tahu, sejauh ini menurut Deng Sheila, perempuan itu harusnya seperti apa sih nih? Harusnya itu seperti apa kalau terkait dengan hukum fikih, hukum Islam, harus bagaimana? Kalau saya sih sebenarnya perempuan itu mau jadi apa aja monggo. Mau jadi dokter monggo, mau jadi apa sajalah yang dia inginkan. Tapi ngaji ilmu agama itu nomor 1. Jadi dokter yang pintar ilmu agama, atau mungkin host yang pintar ilmu agama, produser yang pintar ilmu agama begitu. Jadi apa saja monggo, arsitek yang pintar ilmu agama. Jadi harus balance. Kita dapat dunia, kita dapat akhirat. Kalau kita cuma dapat dunia saja, bagaimana akhiratnya begitu loh. Jadi perempuan itu harus melek bahwa dia untuk mendapatkan akhirat itu harus belajar ilmu agama. Karena karena amal tanpa ilmu itu akan tidak ada gunanya. Seperti itu. Jadi sholat bertahun-tahun pun tanpa ilmunya, itu juga nggak akan ada gunanya. Kita nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah soalnya. Jadi kita harus ada dasarnya semua. Jadi untuk perempuan sekarang sih menurut saya belajar itu nomor 1. Belajar nomor 1. Karena sekarang mohon maaf nih Mbak Mela, banyak sekali yang pertama kali, karena mungkin zaman ya, perempuan itu lebih memikirkan ke penampilan. Betul. Iya, penampilan luar daripada penampilan batin nih. Jadi kita membenahi akal pikiran dengan belajar itu lebih penting daripada kita membenahi penampilan luar, paras kita, seperti itu. Karena kalau katanya iklan kan beauty inside, fresh outside. Oh gitu. Iya kan. Karena kecantikan inner beauty kita itu akan memancar kalau kita sudah
sudah menguatkan kecantikan dalam diri, artinya ya dilengkapi dengan ilmunya, kemudian juga akhlaknya, dan itu juga mungkin menjawab kenapa sih perempuan itu perlu sekali belajar ilmu agama, terutama fikih, karena mungkin juga sangat berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari kan, betul. Itu saya tuh sering sekali ketemu sama orang, ya Allah diambil gampangnya saja gitu ini, tapi saya tuh juga nggak bisa kalau Jadi permasalahan darah aja, apalagi baru bulan haji ya Mamela ya. Oh, bulan haji kemarin saya beberapa kali dapat pertanyaan nih tentang darah. Itu kalau dikasih hukum yang sulit, mereka nggak mau ikut, begitu. Udah katanya head aja kalau keluar darah, kalau berhenti suci. Jadi dia itu keluar darah sehari keluar, sehari berhenti, sehari keluar. Jadi kalau lagi keluar dia head, lagi berhenti dia mandi. Jadi udah nggak pakai hitung-hitungan. Waduh, ini gimana? Ya udah deh, nggak apa-apa. Udah saya nggak, kalau nggak mau ikut ya sudah. Gitu. Saya tuh juga pernah ngomong kan yang masalah maksimal 15 hari, kalau lebih berarti kita perlu perhatikan lagi. Iya, betul. Gitu. Ya ngapain gitu? Biasanya aku dijelasin gitu kan. Akhirnya dia mengambil, orang kan mesti mengambil yang paling mudah kan. Iya, betul. Ya Allah, benar. Kalau sejauh ini nih, sejauhnya dengan membagikan literasi tentang kewanitaan, kesalahpahaman apa sih nih yang paling banyak dialami oleh perempuan? Itu sih yang paling banyak sebenarnya. Saya tuh kalau membuka seminar itu pasti yang masih menjadi pro kontra itu tentang darah yang lebih dari 15 hari. Jadi mereka pasti akan mengambil hukum secara simpel, 15 haid, 15 istihadah begitu. Haid lagi, istihadah lagi begitu. Tidak memandang warna darahnya apa, adatnya berapa. Ini kan sebenarnya kekeliruan yang sangat fatal begitu, karena pemahaman instan dari ilmu yang mereka pahami tentang haid itu cuma maksimalnya haid 15 begitu aja. Tidak dilanjutkan lagi begitu. Akhirnya pemahaman instannya kalau orang lebih dari 15 hari keluar darah berarti yang haid cuma 15. Iya. Itu yang pertama itu Mamela. Pasti itu. Bahkan di pondok-pondok pesantren pun masih banyak yang pemahamannya demikian. Iya. Dan yang kedua tentang rambut perempuan. Kalau lagi haid gimana? Rambut sama kuku. Iya. Ini boleh nggak keramas? Boleh nggak potong kuku? Ini pasti. Bahkan di pesantren pun yang pas waktu haid rambutnya kemudian disucikan ketika mandi besar, itu masih banyak sekali yang dikumpulkan, nggak berani keramas ketika ketika haid, itu masih banyak sekali yang seperti itu. Dan sebenarnya mereka justru malah menyulitkan diri sendiri kalau seperti ini. Menurut saya, iya kalau orang haid ya Mbak Mela, orang haid itu kira-kira cuman 7 hari lah normalnya, paling banyak lah mungkin 10, atau kalau dia katakan 15 hari sudah 2 minggu lah berarti kan paling banyak. Kalau dia nifas, masa kemudian dia mau kekeh tetap nggak boleh keramas 2 bulan 60 hari nih mas. Kok dikasih hukum yang ringan nggak mau sih? Saya sampai kayak gitu kadang-kadang. Ya terserah kalau nggak mau ikut sih. Yang penting hukumnya jadi ulama seperti ini. Saya kalau menyampaikan seperti itu. Dan saya tuh pernah ketemu sama orang yang kayak gitu nih. Bener-bener itu teman saya. Jadi dia itu punya biasanya itu dia kebiasaan 13 hari, 14 hari gitu. Dan dia tuh nggak mau keramas sama sekali, nggak selama 13 hari. Akhirnya kemarin waktu saya habis melahirkan saya tanyakan, ya dia nggak berani keramas selama itu berarti dia ya Allah, kasihan suaminya. Terus saya share videonya jenengan nih. Yang waktu di pondok apa saya share ke dia. Tuh, tapi kan guruku nggak bilang gitu. Lah itu dia. Saya memang sangat sulit sekali kalau sudah bertentangan sama guru yang dulu. Saya sering menyampaikan ke teman-teman yang mengikuti seminar biasanya. Begini saya sampaikan. Kalau kalian ingin ibaratnya, saya punya sebenarnya apa yang saya sampaikan ini semua berlandaskan dari dawuh-dawuh para ulama. Insya Allah saya nggak berani menyampaikan apa yang tidak ada teks ibaratnya dari para ulama. Dan kalau semisal apa yang saya sampaikan ini bertentangan dengan pemahaman dari guru-guru panjenengan atau dari orang tua panjenengan atau dari sekitar panjenengan, mohon untuk memahami demikian, bahwa terkadang mereka itu menyampaikan tidak dari dawuh ulama, tapi karena pemahaman mereka sendiri. Saya sampaikan contoh kecilnya seperti ini Mbak Mela. Jadi sebenarnya ulama itu mendawuhkan demikian untuk permasalahan rambut perempuan.
sebaiknya perempuan ketika awal ini perkataan Imam Ghazali di dalam Ihya itu seperti itu memang. Tidak baik atau la yambaghi atau tidak baik perempuan itu memotong anggota tubuhnya, melepaskan anggota tubuhnya dari dirinya ketika dalam keadaan berhadas besar, seperti itu awalnya. Akhirnya para ulama merumuskan, oh berarti sunnah perempuan itu untuk tidak potong rambut, tidak potong kuku, dan tidak melepaskan anggota tubuhnya ketika dalam keadaan berhadas besar. Seperti itu. Nah, dari sini ketika kiai itu memberikan mau'idhah ke orang-orang tua yang zaman dulu, kan mau'idhahnya seperti ini. Bu ibu, baiknya kalau perempuan lagi haid itu nggak potong rambut, nggak potong kuku, baiknya begitu. Tapi nggak dijelaskan hukumnya itu apakah nggak potong rambut ini kemudian baiknya dilakukan ini sunnah atau wajib. Kalau potong kuku akhirnya dosa, haram gitu, nggak dijelaskan. Hanya demikian saja penjelasannya. Nah, akhirnya karena orang-orang dulu itu menyerap daun ulama, oh jadi kalau lagi haid itu baiknya nggak potong kuku, nggak potong rambut. Akhirnya disampaikan ke anaknya, Nduk, kalau haid itu nggak potong kuku, nggak potong rambut, baiknya ya hilang. Iya. Jadi, semacam jadi kalau potong kuku, potong rambut haram. Nah itu. Jadi kita perlu loh menyelaraskan pemahaman yang kita dapat dari orang tua dengan apa yang tertuang di dalam keterangan para ulama. Kalau memang jelas betul bertentangan, tentu mengapa kita harus berpegangan pada yang tidak sama dengan keterangan para ulama, demikian. Jadi saya rasa semisal guru-guru yang dahulu pun tahu ibarat-ibarat yang ada bahwa memang tidak sesuai, tentunya beliau-beliau mau menerima bahwa sebenarnya bukan demikian. Seperti itu. Jadi memang harus berhati-hati terkait dengan salah kaprah yang diwariskan. Iya, betul. Soalnya sangat sulit sekali. Jadi katanya gini, saya nggak berani menentang guru, saya juga nggak menyuruh untuk menentang guru panjenengan, tapi saya hanya menyampaikan kalam ulama saja, saya menyampaikan pendapat ulama saja. Kalau tidak mau ikut ya sudah begitu. Ya seperti itu. Kalau manusia itu kan memang seringkali kan dilandaskan dari keyakinan. Kalau sudah yakinnya itu mau dikasih A, B, C, D, dikasih betul. Alasan sepanjang betul banget, dikasih buku satu ya udah betul banget. Iya betul itu, banget. Gitu. Iya betul banget. Susah sekali untuk merubah pemikiran seseorang kan ngoten nggih. Betul banget. Berarti Neng, sebenarnya kalau menurut jenengan jadi perempuan itu berat mboten sih? Oh, berat banget dong. Makanya al-jannah tahta aqdamil ummahat. Predikat itu tidak serta-merta Allah berikan kepada perempuan tentunya. Surga di bawah telapak kaki ibu itu berarti betul-betul Allah tahu perjuangan perempuan itu tidak mudah. Perempuan adalah seorang pendidik bangsa, tidak mudah. Kalau mau jadi perempuan yang berpredikat seperti itu, tentunya kita harus memperbaiki diri terlebih dulu kan seperti itu. Dan saya itu sebenarnya Mbak Mela, kalau perempuan itu mendidik diri sendiri, mendidik generasi, plus juga harus dengan diiringi dengan tirakat. Kayak kalau semisal kita pendidikannya secara zahir mawon ya, kita didik anaknya dengan akhlak yang baik, tapi kan kita juga harus lewat jalur batin ya. Kita harus doakan, kita harus kirim Fatihah, kita harus tirakat-tirakat yang lain demi kesuksesan seorang anak. Itu kan semua adalah perempuan. Iya, betul. Itu semua adalah perempuan. Bahkan Mbak Mela, kalau di Lirboyo itu ya, kiai-kiainya ngaji, kiai-kiainya yang ngaji. Tapi termasuk yang terkenal di Lirboyo itu, bahwa Lirboyo bisa sebesar ini juga karena jasa bunyai-bunyainya. Jadi dulu Mbak Ya Abdul Karim itu memang ngaji saja, setiap hari tuh ngaji. Banyak domroh yang mencari ma'isyah, bahkan tanah-tanah Lirboyo sekarang menjadi sebesar ini juga karena jasa beliau, karena jasa putri-putri beliau, dan kebanyakan memang putri-putri beliau, perempuan-perempuan yang beli-beli tanah di sekitar Lirboyo, yang kerja. Bahkan umi saya dulu tuh Mbak Mela, pertama kali nikah sama abah, nyampe di Lirboyo,
itu disambut sama istri dari Mbak Anwar Mansur. Jadi kami memanggil Maum, kami memanggil Maum. Maum itu langsung keesokan harinya langsung dawu demikian. Buli, bahasa untuk umi saya. Buli, saya bahasa Indonesia kan seperti ini. Kalau di Lirboyo ini yang cari uang yang perempuan Buli, karena yang suami itu ngaji. Jadi sampean harus bisa nyari uang iya, ngaji juga iya. Begitu. Itu dawu yang pertama kali disampaikan. Maksud saya apa? Berarti perempuan itu mereka tugasnya mendidik, mereka tugasnya ngaji. Bahkan kalau semisal mereka pun juga termasuk tugasnya adalah untuk menghidupi keluarga, itu tidak masalah. Mereka adalah orang-orang yang hebat seperti itu. Iya. Makanya ada yang bilang kan kalau saya kalau mau tirakat untuk anak, kalau bapak itu tirakatnya pas hamil. Iya, betul. Tapi kalau ibu itu tirakatnya sepanjang hidup. Iya, betul. Sejak lahir sampai seterusnya. Iya. Itu beratnya menjadi perempuan. Iya, tapi itu juga sebuah privilege nggak sih buat perempuan kan, Neng? Iya. Kalau Neng Sheila sendiri, kalau misalkan diberi pilihan dilahirkan kembali, maunya tetap dilahirkan menjadi perempuan atau laki-laki? Tetap perempuan. Tetap menjadi perempuan. Alhamdulillah. Saya selalu mensyukuri yang apa yang Allah berikan kepada saya. Saya tidak ingin kemudian dilahirkan lagi dan menjadi orang lain. Ketika saya dilahirkan lagi juga saya tetap ingin dilahirkan seperti yang sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi sudah bersyukur sekali. Jadi gitu. iya. Di titik sekarang saya sudah memahami bahwa apa yang tergariskan memang sebenarnya semua ada hikmahnya. Walaupun toh sebenarnya awalnya ketika kita mengalami sakit gitu. Iya. Cuma lama-kelamaan kalau kita sudah bisa menerima, memahami hikmah yang Allah sisipkan di kejadian itu, kita justru malah lebih longgar menghadapi takdir Allah. Iya. Jadi saya malu ini saya sempat kalau saya mau boleh dilahirin kembali, saya mau jadi laki-laki biar saya bisa pencolotan. Oh, gitu. Perempuan juga bisa pencolotan loh, Mela. Ya, alhamdulillah sekarang bisa pencolotan sekarang itu, alhamdulillah. Neng, ini terakhir mungkin. Iya. Kita tadi ngobrolnya senang sekali sebenarnya. Saya tuh pengennya sekarang bisa nggak sih dijadikan jadi 3 episode gitu, biar kita ngobrolnya lebih panjang. Ini kita berapa episode memang? Satu. Oh, iya. Terakhir nih, Neng, ada nggak sih Neng yang mau disampaikan jenengan untuk semua perempuan dan terutama dan seluruh penonton Rumah Cerita hari ini? Teman-teman perempuan sekalian, ayo kita belajar untuk mendidik diri kita terlebih dulu agar kita menjadi orang yang terdidik dari ilmunya, dari akhlaknya. Kemudian kita bisa mendidik anak-anak kita, orang-orang sekitar kita agar lebih baik lagi. Diawali dengan pendidikan akhlak, lalu lanjutkan dengan pendidikan tentang fikih. Mengapa kok setelah akhlak lalu fikih? Maka saya jawab, karena kehidupan sehari-hari kita ini kita penuh dengan ibadah. Kita diciptakan di dunia, tujuannya adalah untuk beribadah. Dan tentunya ibadah yang kita lakukan ini membutuhkan ilmu. Ilmu untuk ibadah kita agar sah ini adalah ilmu fikih. Dan jangan lupa, setelah kita berusaha dalam mendidik, berusaha supaya terdidik, kita jangan lupa harus selalu berdoa supaya apa yang kita usahakan selama ini bisa betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semangat para perempuan di Indonesia, di seluruh dunia. Kita pasti bisa. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Neng Sheila Sama-sama. sudah mampir di Rumah Cerita hari ini. Semoga kapan-kapan mau lagi mampir di Rumah Cerita. Amin. Kita nggak kerasa ya Mela ngobrol. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Neng. Ini salah satu episode yang saya sendiri tunggu-tunggu ini sebenarnya. Terima kasih banyak Neng Sheila. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang di rumah yang sudah menonton Rumah Cerita hari ini. Kalau saya bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kita obrolkan hari ini, dari ceritanya Neng Sheila hari ini, intinya adalah jadilah perempuan yang bermartabat dengan selalu meningkatkan keilmuan yang berlandaskan dengan akhlakul karimah. Seperti itu.
gitu. Terima kasih sudah menonton Rumah Cerita. Jangan lupa selalu saksikan Rumah Cerita setiap hari Ahad jam 2 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.